Isak tangis Suwarnoto tak terbendung lagi saat mengetahui putra bungsunya bernama Putra meninggal dunia dengan sejumlah luka tusuk di tubuhnya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa siswa kelas 6 SD itu tidak terselamatkan. Putra tewas setelah menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan kakaknya sendiri. Usai menghabisi nyawa adiknya, sang kakak berusia 17 tahun mencoba bunuh diri. Nyawa pelaku bisa diselamatkan setelah dibawa keluarganya ke rumah sakit. Tim Inafis Polresta Bandar Lampung dan Polsek Teluk Betung Selatan melakukan visum pada korban. Selain itu, polisi juga menggelar olah TKP di rumah korban di Kelurahan Gedung Pakuwon, Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung pada Senin siang. Menurut saksi mata, awalnya ayah korban mendengar teriakan putranya dan kemudian memeriksa kamar di lantai 2. Sang ayah menjerit dan para tetangga segera membantu membawa keduanya ke rumah sakit. Naik ke atas sudah kepapar yang gede itu. Tapi yang kita lihat posisi dua-dua ini yang kecil di bawah. Itu luka di mana? Di dadanya yang kecil. Saya lihat dulu yang gede itu kepapar, lampu dihidupin, darah udah banyak. Udah mau dikotong ke bawah, saya lihat yang kecil dada itu baju darah semua di keranjang itu. Polisi menduga peristiwa itu dilatar belakangi cekcok mulut kakak beradik itu. Diduga pelaku ini tiba-tiba langsung menusukkan ke adik. Dengan menggunakan apa itu? Dari olah TKP ditemukan satu buah pisau dapur yang ada di TKP. Untuk kondisi Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian korban dan pelaku serta senjata tajam pisau. Pelaku belum bisa dimintai keterangan sebab masih kritis dan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah ada di Cokro-Dipo, Bandar Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Bapak-bapak di lansia 40 tahun ke atas diperkirakan meninggal tanpa pasokan. Seorang pria lansia ditemukan meninggal dunia di Semak Belukar di Desa Sukamaju, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Senin siang. Korban bernama Ahmad berusia 65 tahun, warga Desa Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Tanggamus. Polisi yang mendapat kabar dari warga kemudian mendatangi lokasi. Dari hasil pemeriksaan di tubuh korban tidak ditemukan adanya luka bekas penganiayaan. Dari hasil keterangan saksi yang diperoleh polisi, korban merupakan lansia yang mengidap pikun serta sakit kronis. Polisi menduga sakit korban kambuh saat dirinya sedang tersesat di dalam perkebunan sehingga tidak mendapat pertolongan dari warga. Kayu-kayunya mana? Sarung-sarung. Sarungnya warga, punya warga. Pihak keluarga tidak menginginkan dilakukan otopsi dan sudah menerima kalau ini merupakan kecelakaan. Karena diketahui menurut keterangan dari keluarga korban, korban memiliki riwayat penyakit, baik itu darah tinggi, gejala stroke, dan karena sudah tua jadi sedikit pikun. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke rumah sakit sebelum diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Tiga warga korban pencurian motor ini sedang bergembira karena motor mereka yang sudah lama hilang Senin siang akhirnya ditemukan lagi. Kegembiraan mereka bertambah setelah polisi mengembalikan motor mereka secara gratis. Keluarin jam. Di antaranya Dulmanan dan Asnawi, warga desa Sukanegara, Kecamatan Bulog, Tanggamus. Menurutnya motor miliknya hilang pada bulan Mei 2021 lalu. Baru dibawa. Rumahnya dibobol pencuri yang berhasil masuk melalui pintu belakang dan jendela. Pelaku kemudian mencuri motor korban yang berada di ruang tamu. Ya, melalui dia dongkel jendela, terus buka pintu, masuk ke dalam rumah. Sekitar jam 3:30 saya bangun,
dan pintu kamar saya udah ditali dari luar. Saya keluar, lihat motor saya udah nggak ada. Ya, kami selaku masyarakat berterima kasih kepada Polres Tanggamus dan seluruh jajarannya yang telah membantu kami mengungkap tindak pidana, dan sehingga motor sekarang saya bisa dikembalikan kepada saya. Bayar nggak Pak ngambil ini Pak? Enggak, tanpa dipungut biaya. Seluruh motor yang disita Polres Tanggamus akan dikembalikan kepada pemiliknya secara gratis dengan syarat pemiliknya datang langsung serta membawa STNK dan BPKB motor yang akan diambil. Untuk sementara ini 3 unit yang berhasil kita temukan pemiliknya dan bisa menunjukkan surat-surat. Untuk selanjutnya juga kami masih menghimbau kepada masyarakat khususnya di wilayah Kabupaten Tanggamus, apabila merasa kehilangan dan pernah melaporkan kehilangan kendaraan, mohon bisa dicek dan datang ke Polres Tanggamus dengan beserta surat-surat, membawa surat-surat kendaraannya. Polres Tanggamus menyita 14 motor dari tersangka pencuri dan begal motor bernama Sarjana dan Sunari. Kasus tersebut terungkap saat polisi dari Satuan Lalu Lintas Polres Tanggamus menyita 2 motor bodong pada razia kendaraan di Jalan Raya. Penyidikan kasus tersebut kemudian dikembangkan oleh Satuan Reskrim Polres Tanggamus yang berakhir dengan ditangkapnya Sunari dan Sarjana. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Kegaduhan ini terjadi saat penutupan dan penyegelan gerai bakso Son Haji Soni yang terletak di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton Bandar Lampung, Senin siang. Seorang pegawai gerai bakso protes tempat kerjanya ditutup dan disegel petugas pajak. Protes tersebut juga dilakukan para pegawai dengan tidak mau menandatangani surat penutupan tempat kerjanya oleh petugas pajak. Sebab dengan penyegelan tersebut, pegawai gerai bakso terancam kehilangan pekerjaan. Untuk penyegelan hari ini gimana tanggapan kita, Bang? Tanggapannya ya apa ya? Kecewa juga ya, karena juga kan kehilangan pekerjaannya. Wah, ini kita ikut aja pemerintah sebenarnya. Ikut aturan pemerintah. Nanti kita akan berkoordinasi dengan pemilik ya, Bang ya? Iya, secepatnya sih, kalau bisa secepatnya kita apa ya, urusin ya. Urusin. Mas Danang, kenapa kita nggak tanda tangan tadi, Mas? Ini kalau soal tanda tangan kita urusan atasan, kita nggak tahu menau dan kita nggak punya. Oh, memang disuruh nggak boleh tanda tangan ya, Mas ya? Bukan disuruh, kitanya tidak berani karena yang bertanggung jawab kan saya. Pada hari Senin, sebanyak 12 gerai bakso Son Haji Soni yang masih beroperasi di Kota Bandar Lampung akhirnya ditutup dan segel semua. Penutupan dan penyegelan terkait menunggak pajak dan tidak mau menggunakan tapping box atau mesin pencatat transaksi keuangan penjualan sebagai data Pemkot Bandar Lampung menentukan besaran jumlah pajak. Penghentian sementara kegiatan atau penyegelan dari 12 gerai bakso Soni yang ada di wilayah Kota Bandar Lampung sampai dengan permasalahan ini bisa diselesaikan. Sebelumnya, pemerintah Kota Bandar Lampung juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan persuasif lainnya terhadap bakso Soni. Semoga dengan adanya tindakan ini dapat memberikan etikat baik dari bakso Soni. Total 18 gerai bakso Son Haji Soni yang tersebar di Kota Bandar Lampung kini ditutup pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada bulan Juni lalu, 6 gerai bakso juga sudah ditutup lebih dulu. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.